Babak 991, tak terkalahkan. Seni bela diri peringkat tinggi klan Bailey. Pedang pembelah ruang. Lawannya adalah pemuda tahap harmoni jiwa lapisan ke-6 dengan tatapan tajam. Melepaskan karya seninya yang paling berharga dengan kekuatan penuh. Semua kekuatan itu dipamerkan hanya untuk menginjak-injak kultivator Radiant Stage lapisan ketiga yang sangat sedikit. Para penjaga berteriak, "Tuan!" Tim Bailey Yutian tidak terkejut. Menyaksikan dari pinggir lapangan bagaimana hasilnya. Bahkan tidak ada kedutan saat klan Bailey memilih yang lemah. Tidak ada rasa malu sama sekali. Dimanapun seorang penggarap harmoni jiwa melawan seorang penggarap panggung Radiant seperti ini, dia hanya akan diejek bahkan jika dia menang. Tapi karena tindakan tercela seperti itu dilakukan hari ini dan tepat di hadapan patriark mereka, jawabannya cukup sederhana. Sebuah tes. Bailey Yutian ingin menguji Gunung Iblis dan tuannya, untuk melihat apakah gunung itu layak untuk melawannya sendiri. Kultivator Radiant Stage yang sangat sedikit ini harus bertahan dari cobaan mematikan ini dan Bailey Yutian akan melawan penguasa Gunung Iblis 1 lawan 1. Dengan muridnya yang begitu fasik, sang guru juga tidak akan ketinggalan jauh. Jika hasilnya adalah akhir dari Zuo Fan, maka penguasa Gunung Iblis hanyalah rumor yang berlebihan. Atau Zuo Fan adalah murid palsu. Dia hanya mendapatkan apa yang akan terjadi padanya karena memiliki keberanian untuk menipu orang-orang seperti Bailey Yutian. Maka, klan Bailey hanya menyaksikan serangan salah satu junior mereka terjadi. Zuo Fan juga mengetahuinya dari awal. Menyeringai dan berjalan maju bersama Kiawer seperti sedang berjalan-jalan. Dengan pedang dan manusia menjadi satu dan kilat besar berderak di langit. Pria yang memegang kekuatan pedang dewa melintas di wajahnya dan mengarahkan jaringnya ke kepala Zuo Fan bahkan ketika targetnya hanya tersenyum. Bailey Yutian bergeser, tampak kecewa. Jadi hanya ini yang dimaksud dengan Gunung Iblis. Muridnya hanyalah seorang kultivator biasa. Suara mendesing terhadap serangan pedang putra mahkota yang menakjubkan. Zuo Fan tidak bergeming, tetapi orang lain melakukannya. Seni bela diri tingkat rendah dari Gunung Iblis. Cakar Phoenix guntur. Teriakan tajam bergema di telinga semua orang dan serangan pedang putra mahkota beberapa saat lagi akan menyentuh kepala Zuo Fan. Bahkan membuatnya sedikit sakit kepala karena semua kekuatan itu. Ketika cakar petir ungu muncul entah dari mana, ia meraih pergelangan tangannya dan bergeser ke samping. Membuat semua kekuatan itu hanya mengenai udara ketika penyerangnya bahkan berguling 3 kali di udara sebelum jatuh ke tanah dalam awan debu. Tidak hanya para penjaga, bahkan Bailey Yutian pun terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Putra mahkota sedang memakan kotoran pada orang dewasa, dengan gadis kecil yang dipegang Zuo Fan sebelumnya. Sekarang berdiri di atasnya. Tangannya yang imut dan mungil memegang tulang punggung putra mahkota dengan cara yang buruk. Kilatan halus ungu mengalir melaluinya dan masuk ke dalam sang pangeran dan menahannya dengan baik dan lumpuh. Bahkan mencegahnya melepaskan jiwanya. Semua orang tercengang. Bersama dengan pedang tak terkalahkan dan Raja Pedang. Gadis kecil ini belum berada pada puncak kekuasaannya. Namun bahkan saat berusia 7 tahun, menangani anggota inti klan Bailey yang dipersiapkan dengan cermat dengan mudah adalah hal yang gila. Siapapun akan mengira gadis seusianya belum disapi. Tapi bagi klan Bailey, usia seperti itu setidaknya mengharuskan mereka berada di tahap tempering tulang. Namun gadis di sana tidak bisa menangani ahli harmoni jiwa. Jika itu bukan kefasikan, lalu apa? Apakah Gunung Iblis dipenuhi monster seperti itu? Maka klan kita sudah lama kehilangan tempat pertama di dunia. Kami hanyalah semut bagi murid-murid Gunung Iblis. Bailey Yutian menyipitkan mata. Khawatir untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun ketika dia mulai mempertanyakan kekuatannya. Apakah aku benar-benar tak terkalahkan di bumi hijau yang luas ini? Ah! Putra mahkota memekik di bawah kilatan petir ungu Kiawer yang membakar tulang-tulangnya. Dia menahannya selama yang dia bisa. Tidak ingin patriark melihatnya lemah dan mendapat kemarahan karena mempermalukan klan. Tapi petir ungu itu terlalu keterlaluan.
Ditambah dengan klan Bailey yang mempelajari seni pedang sundering, yang saling eksklusif dengan petir ungu. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Beberapa saat kemudian, dia berteriak seperti bansi. Anggota klan Bailey mengerutkan kening. Berpikir untuk membantu tetapi tidak pernah bergerak tanpa kata-kata patriark. Kiawer terkikik sambil menepuk kepalanya. Ini hanyalah rasa dari apa yang bisa saya lakukan. Ini untuk mencoba menyentuh ayahku. Hehe. Cakar Kiawer meningkatkan sepertiga kekuatannya dan putra mahkota menjerit lebih keras. Kiawer. Zuo Fan melirik. Biarkan dia pergi. Kiawer berhenti dan mengangguk. Membungkuk padanya. Ya, ayah. Dia kembali ke sisinya. Meninggalkan putra mahkota yang gagal dalam usahanya. Masih mengerang di tanah setelah mencoba untuk meletakkan kakinya di bawahnya hanya untuk tersandung lagi. Kiawer menutupi tawanya. Sementara Bailey Yutian terlihat sangat gelap. Mengisyaratkan Bailey Yulei untuk mendapatkan kembali orang bodoh yang tidak berguna itu sebelum dia membuat mereka terlihat lebih buruk. Bailey Yutian menatap Zuo Fan sekarang dan memberikan secangkir ringan di tangannya. Saya sudah lama mendengar reputasi gemilang Gunung Iblis dan sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu di luar imajinasi dengan betapa bahkan 7 gadis berumur 1 tahun bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Pedang Patriark terlalu baik. Keahlian klan Bailey telah memberiku rasa hormat yang baru terhadapnya. Menggunakan seni pedang setajam itu belum pernah terjadi di dunia fana. Ini semua berkat gadis di sini sehingga aku bisa menjaga kepalaku. Meskipun Zuo Fan menoleh ke arah Kiawer. Kiawer, kamu masih lambat di sana. Apakah kamu melihat tanda di dahiku? Kami akan melanjutkan pelatihan ketika kami kembali. Kiawer cemberut dan membungkuk. Ya, ayah. Wajah Bailey Yutian berkedut. Hatinya marah. Si Pang itu tahu cara berbicara. Pertama-tama memuji keterampilan klan Bailey lalu menegur putrinya karena kurangnya pelatihan. Ini jelas merupakan pengabaian terhadap mereka semua. Seorang anak baru saja membuat murid Bailey dihajar dalam satu serangan namun dia menyebutnya lambat. Mengatakan perlu lebih banyak pelatihan. Jika itu bukan penghinaan, apa itu? Pang busuk. Itu kalimatku. Saya tidak pernah berpikir hari itu akan tiba. Saya akan menggunakannya untuk melawan saya. Persetan. Kesal tanpa henti karena dilayani. Bailey Yutian tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam botol. Sampai sekarang dia yang terkuat. Dia paling banyak diejek karena toh tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang setelah Devil Mountain, sebuah faksi baru dan tidak dikenal muncul dari balik kayu. Dia tidak ingin berada di sisi buruk mereka. Tidak sampai dia mengetahui sepenuhnya kekuatan mereka. Dia sombong dan kuat sepanjang hidupnya. Tapi pedang tak terkalahkan ini tidak begitu buta karena kesombongan sehingga membuang alasan keluar jendela dan melihat ke belakang dengan kemarahan. Salah satu alasan lain dia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya adalah Zuo Fan. Dia tidak bisa memahaminya. Bahkan setelah semua pengujian yang dia lakukan. Pertama dengan Bali Yuyu dan sekarang dirinya sendiri. Dia menghadapi segalanya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dia pertama kali menganggapnya sebagai sikap orang kuat. Namun pemikirannya kini telah berubah. Mungkin dia sama sekali tidak takut pada 9 Raja Pedang. Bahkan aku pun tidak. Karena anak dari Gunung Iblis sekuat itu. Lalu bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan Tuan? Pedang tak terkalahkan merasakan keringat mengucur di alisnya untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Ekspresinya keras. Itu adalah ketakutan karena terlalu banyak berpikir. Dari besar hingga kecil. Siapapun dari Gunung Iblis tidak boleh diganggu. Dia sudah terbiasa melakukan apa yang diinginkannya. Bahkan mengabaikan kebaikan kekaisaran untuk sesaat. Dengan kata lain, dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan saat dia menginginkannya. Kekaisaran bisa runtuh jika dia peduli. Dia bisa membuat yang lain. Tapi sehubungan dengan Gunung Iblis, dia merasa takut. Seolah itu adalah akhir dari ketidakterkalahkannya. Bailey Yutian termenung dalam waktu lama.
membuat wajah mereka semua tenggelam. Mereka belum pernah melihat patriark mereka ragu-ragu. Mata Zuo Fan bersinar, menyeringai pada dirinya sendiri. Saya akhirnya mengejutkan dan membuat kagum lelaki tua dengan Kiawer. Sekarang saatnya melakukan negosiasi yang setara. Tidak berlebihan. Aku tidak bisa membiarkan penjajah di wilayah pusat muncul begitu saja di wilayah utara dan menghancurkan semua yang kuinginkan. Babak 992, Kemarahan Pedang Patriark. Gunung Setan memiliki beberapa persyaratan yang ketat. Begitu. Serangan putri Anda luar biasa. Tetapi Tuan masih sangat keras. Baili Yutian menatap Zuo Fan lama-lama. Menilai dia. Sebelum berbicara sambil tersenyum. Zuo Fan melambai meremehkan. Pedang Patriark. Kamu tidak perlu bercanda. Seorang anak hanya peduli untuk menjadikannya lumayan. Terlepas dari kekurangannya. Pendidikan dimulai sejak dini jika seseorang ingin meluruskan karakternya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa malas dan memastikan dia melampaui rekan-rekannya. Iblis kecil seperti itu punya banyak teman di Gunung Iblis. Mulut Baili Yutian bergerak-gerak, jantungnya tenggelam. Alis yang lain juga bergetar. Mata mereka melebar. Seberapa besar sekte ini? Apakah monster kecil ini datang dalam jumlah besar? Atau apa? Semua orang di sana merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan Baili Yutian dan Raja Pedangnya. Benar-benar keajaiban bagi sebuah klan atau sekte untuk memiliki monster. Tetapi muncul berbondong-bondong. Itu adalah sebuah bencana. Dunia akan berakhir. Hanya ada satu pedang tak terkalahkan di 5 negeri. Tapi di Gunung Iblis, sepertinya ada banyak sosok tak terkalahkan. Dan semakin banyak satu hal, semakin rendah nilai judulnya. Pedang tak terkalahkan mengerutkan kening saat dia menjadi semakin putus asa saat dia berbicara lebih jauh dengan Zuo Fan. Namun rasa penasarannya untuk mengetahui semuanya masih ada. Memaksa dirinya untuk tersenyum agar terlihat sesantai mungkin. Namun pendiriannya tidak lagi mendominasi seperti biasanya. Melainkan ramah dan cerewet. Saya benar-benar kagum dengan banyaknya bakat yang dimiliki Gunung Iblis. Baili Yutian memberi hormat dengan tegas. Kali ini, sambil menangkupkan tangannya, memperhatikan Zuo Fan dengan kilatan tajam. Bagaimana saya bisa menyapa Tuan? Masalah apa yang membawa Tuan ke sini? Ke pedalaman wilayah utara. Melirik ke arahnya saat dia membalas hormat. Nada suara Zuo Fan tidak menunjukkan perubahan. Pedang Patriark terlalu baik. Aku sudah menyebutkan namaku terakhir kali aku bertemu dengan Raja Pedang Hujan Dingin di negaramu. Itu hanyalah Qian Fan. Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya sekarang. Adapun kenapa aku berada di wilayah utara. Hahaha. Itu tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Patriark bisa santai. Saya merasa sulit mempercayai nama Tuan itu asli. Setelah menjadi pengurus Qian setelah keluar dari Gunung Iblis, Baili Yutian menyipitkan mata. Saya juga tidak akan bisa tidur nyenyak. Tidak mengetahui alasan sebenarnya Tuan datang ke sini. Anda mungkin menentang orang-orang saya sejauh yang saya tahu. Seperti yang ditunjukkan oleh Gunung Iblis di wilayah barat. Saya harus waspada. Baili Yutian memberi hormat tegas kepada Zuo Fan. Dengan sopan santun dan permintaan. Tuan, saya meminta Anda membantu meredakan kekhawatiran saya dan tidak menyebabkan perselisihan apapun terjadi di antara kita berdua. Bukankah ketidakhadiran Gunung Iblis dalam waktu lama di 5 negeri sudah cukup menjadi bukti? Zuo Fan memberikan perasaan yang tak terlukiskan dengan sikapnya yang santai. Pedang Patriark hanya perlu mengkhawatirkan masalahnya. Selama Anda tidak mengganggu kami, masing-masing akan menempuh jalannya sendiri. Selamat tinggal. Zuo Fan mengangguk dan menarik Kiawer kembali ke kereta. Baili Yutian belum selesai. Menangkupkan tinjunya begitu keras hingga dia melepaskan aura yang luar biasa ke dunia. Membuat telinga para penjaga harmoni jiwa terngiang-ngiang dan membuat jantung mereka berdebar kencang. Adapun binatang spiritual tingkat 3. Mereka sangat ketakutan hingga pingsan di tempat dan menggigil seperti dedaunan. Berhenti sejenak. Mata Zuo Fan menjadi dingin saat dia berbicara.
Tentang apa ini? Pedang Patriark. Tidak banyak. Aku hanya merasa tidak enak karena tidak mengetahui tujuan sekte besarmu di sini akan menyebabkan kesalahpahaman di antara faksi kita dan tidak ada yang bisa pulih. Saya hanya ingin memperjelas hal ini. Dengan mempertimbangkan situasi semua orang. Baili Yutian menatap punggung Zuo Fan. Menunggu reaksinya. Dia perlu mengetahui tujuan Gunung Iblis. Dan tidak akan punya jawaban. Penting untuk mengetahui apakah mereka mendukung, menentang, atau sekadar lewat. Rasanya tidak enak jika mengetahui ada kekuatan yang begitu kuat di luar sana yang mungkin akan turun tangan ketika situasi mereka buruk dan membuat mereka kehilangan semua yang telah mereka usahakan. Rencana penyatuan besar pedang tak terkalahkan telah berjalan begitu lama dan kali ini ada peluang sukses yang besar dalam satu gerakan. Perbedaan sekecil apapun dari tujuannya harus dihilangkan secara menyeluruh. Belum lagi, dia perlu mencari tahu Zuo Fan. Anak itu luar biasa sehingga ayahnya juga tidak bisa ketinggalan jauh. Tetapi mengetahui detailnya tetap bermanfaat. Untuk kali berikutnya dia harus berurusan dengan Gunung Iblis. Dia tidak akan diganggu dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui. Tangannya yang tergenggam dilakukan dengan kasar di permukaan. Untuk menghancurkan batu dan tanah. Namun menyembunyikan kelembutan di dalamnya yang bahkan tidak melukai seekor lalat pun. Sebuah niat yang penuh perhitungan dan halus. Untuk monster berumur 10.000 tahun. Dia telah melampaui menjadi seorang fanatik bela diri. Telah mendapatkan sisi yang lebih cerdas selama berabad-abad. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Memang. Patriark Pedang tidak diragukan lagi benar dalam hal ini. Devil Mountain juga tidak ingin ada yang mengganggu kita dalam urusan ini. Hahaha, Ketua Pedang. Kamu bisa santai mengetahui bahwa tujuan kami tidak sama dengan tujuanmu. Kamu yang ingin menyatukan negeri dan mengambil 5 senjata dewa. Kami hanya mengejar satu hal. Iblis Laut Utara. Iblis Laut Utara. Baili Yutian dan keempat Raja Pedang tersentak. Iblis yang sama telah menyapu bersih lantai dengan yang terbaik di wilayah utara. Ouyang Lingtian, yang berada pada level yang sama dengan Raja Pedang. Yang lebih parahnya, iblis itu melakukannya dalam satu pukulan juga. Baili Yutian yakin ini akan menjadi pertarungan yang sulit bahkan baginya. Dengan bertarung dengan Ouyang Lingtian beberapa kali, dia mempunyai ide di mana harus menempatkan iblis laut itu. Demikian penilaiannya saat ini. 9 Raja Pedang bukanlah apa-apa baginya. Tapi mereka bisa bertahan setidaknya untuk 5 serangan. 10 untuk serangan yang paling menjanjikan. Fakta bahwa iblis laut menghajar seseorang sekaliber itu dalam satu serangan menunjukkan betapa kuatnya dia sebenarnya. Tentu saja, 5 pukulan atau 1 pukulan mungkin terdengar semantik bagi kebanyakan orang. Tapi perbedaan kecil ini menyangkal kesenjangan kekuatan yang sangat besar. 5 gerakan untuk 9 Raja Pedang adalah batas maksimal dari pedang tak terkalahkan. Yang ia berusaha tingkatkan meskipun harus bekerja keras. Namun iblis laut itu bisa melakukannya sejak awal. Itu sungguh gila. Ini berarti pertempuran telah berakhir sebelum dimulai. Seperti pertemuan anak berusia 3 tahun dengan iblis. Selesai dalam satu gerakan. Dan hal yang sama berlaku pada panggung surga yang mendalam. Panggung bercahaya. Serta 9 Raja Pedang. Mungkin bahkan pedang tak terkalahkan pun akan disamakan juga. Langkah pertama tidak dapat diatasi dengan semua penampilan. Hanya dengan mengatasi cobaan ini seseorang akhirnya bisa mengukur kekuatan iblis laut. Sedangkan Invincible Sword sudah merasa yakin dia bisa melakukannya. Jadi dia datang ke sini dengan maksud untuk menyerang iblis itu. Untuk melihat di mana dia berada. Apa yang dia lewatkan dan apa yang bisa dia tingkatkan. Tapi sekarang Zuo Fan baru saja menyatakan iblis laut sebagai tujuannya. Pedang tak terkalahkan yang menakjubkan. Bertanya dengan tergesa-gesa. Tujuan Tuan adalah iblis laut. Apa yang akan kamu lakukan? Taklukkan dia. Zuo Fan tidak ragu untuk mengungkapkan kebohongan besar ini. Karena tidak ada salahnya berbicara besar. Fakta bahwa dia mengatakannya dengan wajah datar hanya membuatnya lebih bisa dipercaya oleh semua orang di sana.
Memandangnya seolah dia sudah menjadi gila. Pedang tak terkalahkan tersentak, taklukkan. Tapi dia adalah monster yang mengalahkan Ouyang Lingtian. Kenapa kamu bisa melakukan apa yang dia tidak bisa? Mengapa? Zuo Fan menyeringai. Karena kita adalah Gunung Iblis. Zuo Fan memegangi Kiawer saat dia berjalan ke gerbongnya. Meninggalkan pedang tak terkalahkan yang tercengang. Apakah Gunung Iblis sehebat itu? Sudahkah mereka mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mereka bisa menghadapi iblis laut buas yang tidak ada bandingannya sehingga dia bisa bersikap begitu santai tentang hal itu? Mata pedang tak terkalahkan bergetar. Menentang hasil ini. Berteriak, tunggu. Zuo Fan berhenti sekali lagi. Menoleh. Dan melihat kemarahan pedang tak terkalahkan di wajahnya. Ada apa? Pedang Patriark. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Semua orang tahu kebiadaban iblis laut utara dan bahkan saya ragu untuk bertemu dengannya. Mata Bai Li Yutian bersinar saat wajahnya dingin. Melepaskan auranya hingga dunia meredup. Saat petir ungu berderak sesekali. Menilai betapa ringannya Tuan dalam melakukan upaya ini. Itu berarti semudah itu bagi Anda. Sulit bagi saya untuk menerima hasil ini. Karena Tuan memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa tidak mengizinkan saya mencobanya terlebih dahulu? Guntur bergemuruh lebih keras sekarang saat langit berubah warna menjadi ungu dengan energi pedang ungu bersinar di seluruh penjuru. Rasa haus darah Bai Li Yutian melonjak. Membuat udara berkilauan dan memberikan perasaan bahwa dunia siap untuk dihancurkan. Energi perak Bai Li Yuyu yang selalu ada sampai sekarang hilang dalam sekejap. Ditelan oleh kilatan ungu yang menghancurkan. Pedang tak terkalahkan akhirnya menyerang dengan kekuatan yang tak terkatakan. Dia telah mendominasi kekuatan dunia. Bahkan tidak memberikan apapun kepada 9 Raja Pedang. Ini adalah kekuatan mengamuk yang disebut pedang tak terkalahkan. Yang terbaik di negeri ini. Semua orang tersentak. Dengan Raja Pedang mundur untuk menghindari petir yang menyimpang. Patriark mereka akan bertaruh. Namun, para penjaga ketakutan setengah mati. Meringkuk di sudut gerbong. Sementara selusin makhluk spiritual tingkat 3 menutup mata mereka dengan keras. Bahkan tidak berani untuk melihat. Hanya Zuo Fan dan putrinya yang tidak terpengaruh oleh unjuk kekuatan lelaki tua itu. Namun mata mereka berbicara tentang hawa dingin di dalam. Seolah-olah dia adalah orang mati. Bab 993 untuk masing-masing miliknya. Mata dingin Bai Li Yutian menatap wajah tenang tidak jauh darinya. Melepaskan kemarahan dan kekuatan dewa perang yang tak terkalahkan. Makhluk yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Zuo Fan hanya berdiri di tengah angin kencang dengan tatapan datar dan mata yang begitu mati sehingga orang mungkin berpikir tidak ada yang berharga baginya. Itu membuat orang tua yang tak terkalahkan ini menjadi sangat marah dan sampai ke tulangnya. Apa maksudnya ini? Apakah kekuatanku meremehkannya? Atau dia tidak percaya aku bisa menghadapinya? Itukah sebabnya tidak ada rasa takut? Keteguhan hati Bai Li Yutian mulai goyah karena ragu-ragu. Pikirkan baik-baik. Pedang Patriark. Nada suara Zuo Fan yang membosankan terdengar di telinganya. Atas perintah guru. Kami datang agar iblis laut membawanya kembali ke sekte dan menjaga pintu dan tidak terlibat dalam masalah dunia sekuler. Atau urusan negara Anda. Tapi Sword Patriark membuat semakin sulit bagi kita untuk melakukannya. Alis Bai Li Yutian bergetar. Hatinya kacau. Kamu mengincar iblis laut untuk menjaga pintu masuk. Zuo Fan membual lebih besar lagi. Jika pedang Patriark masih merasa perlu untuk melanjutkan jalurnya, maka kami akan terpaksa memusnahkan Anda dan tim Anda demi misi kami. Menghapus. Ego Bai Li Yutian sekali lagi tertusuk. Sambil mencibir. Kamu membicarakan masalah besar. Gunung Iblis mungkin penuh dengan para ahli. Tapi klanku bukanlah orang yang mudah menyerah. Di sini, sebelum Anda, adalah klan saya yang terkuat. Bagaimana caramu menghapusnya? Zuo Fan menarik napas dalam-dalam. Lalu menghela napas dengan kecewa. Kalian manusia yang malang dan bodoh. Sama sekali buta terhadap luasnya dunia ini. Aku mempunyai sedikit harapan untukmu. Yang berdiri di puncak dunia fana.
mengharapkanmu untuk setidaknya melihat sekilas kebenarannya. Tapi kamu baru saja membuktikan kepadaku betapa kamu sama sekali tidak mengerti akan inferioritasmu. Dan dengan kesombonganmu juga, Gunung Iblis akan memindahkanmu ke yang terakhir. Tanpa pengecualian. Seperti yang terjadi pada 5 sekte di wilayah barat. Sulit bagi saya sendiri untuk mendapatkan kalian semua, jadi saya hanya perlu menggunakan harta yang ditinggalkan oleh Master Harta Karun untuk saya. Itu dimaksudkan untuk iblis Laut Utara dan akan sedikit sia-sia jika menggunakannya padamu. Tapi karena manusia begitu bodoh, mereka bersikeras untuk mengutuk diri mereka sendiri. Zuo Fan mengulurkan tangannya dan cincin guntur berkedip. Melepaskan aura ketakutan dan kengerian. Siap melepaskan kiamat. Jantung Bai Li Yutian melonjak. Alisnya basah kuyup. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Gunung Iblis dan ketidaktahuan ini membuatnya semakin menakutkan. Semakin diperkuat melalui tindakan santai Zuo Fan dan kekuatan gila gadis berusia 7 tahun itu. Untuk pertama kalinya, pedang tak terkalahkan ini merasa sangat menyesal. Dia terlalu impulsif. Membiarkan kemarahan menguasai dirinya karena harga dirinya yang terluka. Fakta bahwa pria sebelum dia ini memiliki sesuatu yang dapat menangani iblis laut, lalu menggunakannya pada kelompoknya sangatlah mudah. Terutama karena pria itu mengatakan bahwa itu bisa memusnahkan mereka semua. Bai Li Yutian berkeringat. Dengan raja pedangnya tampak muram dan ketakutan saat mereka terhuyung mundur. Mereka sekarang memiliki sosok lain yang perlu ditakuti selain pedang tak terkalahkan. Dan dia melepaskan kekuatannya pada mereka. Pedang tak terkalahkan Bai Li Yutian. Senang mengenalmu. Selagi masih ada, Zuo Fan memandangnya dengan mata mati saat cincinnya bersinar dalam tirai cahaya keemasan. Melepaskan panasnya yang menyengat. Bai Li Yutian dengan panik menghentikannya. Tunggu, tunggu. Mengapa? Sword Patriarch memiliki kata-kata terakhir. Di puncak wilayah Fana. Maksudmu ada sesuatu di luar tahap kejadian. Bai Li Yutian menatapnya tajam. Sambil tersenyum. Zuo Fan mengangguk. Tentu saja. Dari kematian hingga spiritualitas, kekaisaran, kesucian, dan kedaulatan. 5 alam kelahiran kembali. Mencapai tahap kejadian mulai dari kelahiran hanya akan mencakup alam atau wilayah Fana. Dengan melampaui tahap ini, Anda dapat melepaskan kumparan Fana dan masuk ke tahap Raja Roh. Menggunakan kekuatan langit dan memiliki umur yang tak ada habisnya. Menyingkirkan 5 kemunduran surga dan manusia. Penyakit dan penuaan tidak akan lagi mewabah. Yang ada hanya kesengsaraan ilahi. Dan ini hanyalah langkah pertama dan kecil dalam jalur kultivasi sejati. Dan dengan melangkah ke tahap berdaulat, Anda akan menjadi abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Mereka yang mencapai budidaya mendalam seperti dongeng hanya sedikit dan jarang. Pembaca bintang mengacu pada konsep dari filsafat Buddha. 5 alam eksistensi dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Setiap alam dikaitkan dengan jenis keberadaan dan tingkat kesadaran tertentu. Alam dewa, surga, alam manusia, alam binatang, alam hantu kelaparan dan alam neraka. Ada panggung setinggi itu. Bai Li Yutian bergidik mendengar berita itu. Sementara Raja Pedang lainnya tidak bisa berkata-kata. Zuo Fan terkekeh. Pedang Patriarch. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak. Ayo lanjutkan. Tunggu. Bai Li Yutian melambaikan tangannya sekali lagi. Setelah mendengar rahasia sebesar itu, jantungnya yang biasanya mati berdebar-debar di dadanya. Matanya bersemangat. Apa itu Gunung Setan? Apakah ada orang yang telah mengatasi wilayah Fana? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu rahasia dan tidak bisa diberitahukan kepadamu. Tapi karena kamu akan mati, itu tidak akan ada bedanya. Zuo Fan mengejek. Bai Li Yutian ragu-ragu sebelum menarik auranya dengan menggelengkan kepala. Saya melihat bahwa pedang Patriarch ingin hidup cukup lama untuk menemukan jawabannya sendiri. Zuo Fan mengangguk dan meletakkan lengannya. Cahaya cincin itu memudar. Meskipun begitu, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Saat Anda mencari jawaban, berhati-hatilah.
Karena ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Sama seperti iblis laut, membutuhkan kekuatan di luar wilayah fana untuk dikendalikan. Sebaiknya hindari dia. Baili Yutian menghela nafas dan membungkuk. Terima kasih Tuan atas nasihatnya. Saya hanya datang ke sini untuk pedang penyegel surga dan tidak punya niat menyinggung iblis. Ketika saatnya tiba ketika saya cukup memahami jalur pedang untuk mengatasi wilayah fana. Saya berharap dapat mengunjungi Gunung Iblis. Bolehkah saya mendapat kehormatan bertemu dengan Tuan Anda? Nasib akan memutuskan. Zuo Fan tersenyum. Murid Gunung Iblis menjelajahi dunia untuk berlatih. Sebelum kembali ke gunung dan mewarisi warisan guru. Jika Sword Patriark bertemu murid lain di lain waktu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengintip ke dalam sekte tersebut. Baili Yutian tampak sedih tetapi mengangguk dengan tangan ditangkupkan. Murid Gunung Iblis pergi ke dunia untuk belajar dan tidak ikut campur dalam urusan manusia. Belum lagi Pak dikatakan datang untuk setan laut. Untuk masing-masing miliknya. Bukan. Hati Baili Yulei mencelos saat dia melihat ke arah Baili Yutian. Tapi menundukkan kepalanya. Meskipun terlihat seperti sebuah perjanjian, itu lebih merupakan sebuah permintaan yang datang dari pedang tak terkalahkan yang terkuat di negeri ini. Ini tidak akan pernah terjadi. Baili Yutian adalah orang yang sangat bangga. Namun, saat ini, Gunung Iblis terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki orang-orang yang telah melampaui alam manusia. Tidak mengherankan jika Baili Yutian mengambil inisiatif untuk mencapai kesepakatan semacam itu. Sangat. Zuo Fan menyeringai lebar. Murid Gunung Iblis selalu tidak mencolok saat mereka melakukan perjalanan ke dunia fana dan tidak ikut campur dalam masalah siapapun. Dengan wilayah utara yang dijaga ketat, kami juga tidak ingin menarik perhatian. Gunung Setan adalah sekte tersembunyi dan kami ingin tetap seperti itu. Selama Tuan tidak mengganggu kami juga tidak akan mempermasalahkan urusan tanah. Baili Yutian menghela nafas. Akhirnya merasa nyaman. Pedang Patriark, bolehkah aku pergi sekarang? Tolong, silakan saja. Zuo Fan tersenyum. Setelah mencapai tujuannya, Baili Yutian membungkuk sambil memberi isyarat dengan hormat. Semua orang tercengang. Sejak kapan Patriark mereka begitu menghormati siapapun? Suara mendesing. Sosok putih tiba-tiba muncul. Raja Pedang Hujan Dingin Bali Yuyu. Tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mencibir dan mengancam Zuo Fan. Bajingan busuk. Menurutmu sekte laut matahari yang tidak berguna bisa menyelamatkanmu? Dalam mimpimu. Sekarang aku akan pastikan untuk membuat kalian semua terlupakan. Berhenti. Dia berbalik untuk melihat siapa yang meneriakinya dan melihat patriarknya berdiri di sana. Karena terkejut, Bali Yuyu segera membungkuk. Patriark. Dia adalah bocah licik yang menyebut dirinya murid Gunung Setan. Dia pasti membuat Anda marah, Patriark. Tetapi Anda tidak harus menurunkan levelnya. Aku akan menanganinya sendiri. Bali Yuyu menunjuk lagi. Siap menyerang dan membalas dendam. Sebuah pukulan keras bergema saat itu dan dia terlempar ke udara seperti boneka kain. Dia terpaksa batuk darah. Bercampur dengan kepingan salju dan mengubahnya menjadi merah. Babak 994 Raja Pedang bergabung. Sosok lembut itu bersandar dengan kasar di atas salju berbulu putih dan merah. Sesekali tersentak saat Bali Yuyu menengadahkan kepalanya untuk melihat tatapan dingin dan mencela Baili Yutian bertemu dengannya. Patriark, kenapa? Baili Yuyu benar-benar bingung. Baili Yulei menghela nafas dan berjalan untuk membantunya berdiri. Nada dingin Baili Yutian terdengar lagi. Yulei, siapa bilang kamu boleh pergi? Baili Yulei tersentak dan berhenti sambil menghela nafas lagi. Dia menatap Baili Yuyu dengan sedih dan menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke tempatnya. Segalanya telah berubah. Patriark menganggap anak itu tidak dapat disentuh sekarang. Tetapi Anda hanya perlu mengangkat tangan. Selain kekuatan menakutkan dari cincinnya. Penjelasannya tentang bidang kultivasi saja sudah cukup untuk membuat Patriark berubah pikiran untuk menyerangnya. Apalagi kita.
Dia benar-benar misteri mendalam yang tak tersentuh. Itu adalah jawaban bulat yang mereka semua capai. Dengan hanya Baili Yuyu, pendatang baru, yang masih belum tahu apa-apa. Kakak Yuyu, kamu baik-baik saja. Melihat dari dia ke Patriark, Zuo Fan tersenyum dan berjalan sambil membantu Baili Yuyu. Jangan pedulikan itu. Jika orang lain tidak mau membantumu, aku akan melakukannya. Hahaha. Pak. Baili Yuyu menepis tangannya dan melotot dengan kebencian. Kalahkan, Yuyu. Baili Yutian melotot. Inikah caramu berterima kasih atas pertimbangan Tuan Qian? Saya tidak ingat pernah memiliki anggota klan yang kasar dan kurang ajar seperti itu. Haruskah aku mengambil cambukku? Baili Yutian menangkupkan tangannya ke arah Zuo Fan. Tuan, dia selalu seperti ini. Keras kepala dan kasar. Tolong jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa. Akan menjadi raja seperti apa 9 raja pedang jika mereka tidak memiliki harga diri. Hahaha. Zuo Fan bertepuk tangan sambil tertawa. Lalu membalas isyarat itu. Pedang Patriark. Karena kita telah mencapai kesepakatan. Inilah saatnya aku pergi. Zuo Fan mengambil kembali Kiawer. Mata Baili Yutian melotot sambil berpikir. Lalu dia berteriak, Tuan, saya akan sangat berkonflik jika saya tidak setidaknya memperbaiki perilaku kasar Yuyu. Kenapa aku tidak membiarkan Yuyu menemanimu? Membantu Tuan dalam misinya. Itu seharusnya menutupi semua pelanggarannya. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin aku bersamanya? Kepala keluarga. Baili Yuyu menjerit dan melihat dari Zuo Fan ke Baili Yutian. Matanya berbinar dan memohon belas kasihan. Baili Yulei bergidik karena tidak percaya. Apa yang diinginkan Patriark? Zuo Fan berhenti lagi saat dia hendak mengambil langkah pertama di kereta. Dia kembali menatap Baili Yutian dengan mata berbinar dan senyum berseri-seri. Pedang Patriark, aku sangat berterima kasih untuk itu. Tapi aku terbiasa pergi sendirian. Akan terasa canggung memiliki teman perjalanan yang tiba-tiba. Dan juga, akan sangat aneh jika memiliki raja pedang yang hebat dan dihormati hanya sebagai teman perjalanan. Tuan, tolong jangan tolak niat baik saya. Baili Yutian melambai dengan acuh tak acuh dan berkata dengan serius. Raja pedang Yuyu cukup kuat untuk tidak memberikan masalah sama sekali kepada Tuan. Jika terjadi sesuatu, Tuan bisa mengabaikannya dan menyerahkannya padanya. Aku tidak punya raja pedang yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Soal status, hahaha, di mata saya Pak jauh lebih mulia. Tolong jangan mengabaikan ketulusan saya yang terdalam. Tuan, Zuo Fan tampak termenung. Itu tidak terlalu bagus, Tuan. Jika Anda menolak, Anda membuat saya terlihat buruk. Baili Yutian mendengus dalam kemarahan palsu. Kami telah mencapai kesepakatan untuk tidak melakukan apapun. Tetapi dengan menolak saya sekarang berarti tidak menghormati saya. Saya bahkan akan menganggapnya sebagai provokasi. Saya tidak dapat bersumpah bahwa saya akan menjadi pengamat sepenuhnya ketika keadaan menjadi sulit bagi Anda dalam misi Anda. Pak, aku sudah terbiasa bersikap ceroboh dan terlepas dari 5 pedang suci. Terkadang aku tidak segan-segan melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Tapi kalau saya gegabah, apakah Pak juga bisa? Apa yang akan dikatakan oleh tuanmu yang terhormat? Zuo Fan menatapnya lama lalu menggelengkan kepalanya. Pedang Patriark cukup gigih dengan bantuannya sehingga mungkin aku harus menerimanya. Atau terlepas dari harga yang harus kamu bayar, kamu tetap memilih menjadi musuhku. Itulah idenya. Pedang tak terkalahkan itu tumpul. Zuo Fan mengangguk. Baiklah. Saya setuju. Teman-teman, kami berangkat. Dan kamu, Raja Pedang Hujan Dingin, ikut serta. Atau kamu lebih suka mengikuti di belakang? Semua orang membeku di tempatnya. Baili Yuyu menatap bingung pada patriarknya. Kenapa aku? Baili Yulei mengerutkan kening. Tetapi mereka menganggap hasilnya jauh lebih baik daripada para penjaga itu, yang memandang Raja Pedang Hujan Dingin seperti algojo mereka. Mereka bahkan bisa merasakan hawa dingin menyapu leher putih mereka. Zuo Fan masuk lebih dulu.
dengan para penjaga bergegas di belakangnya. Baili Yutian memelototi Baili Yuyu. Jangan hanya berdiri di sana. Ikuti Tuan Qian. Anda harus mendengarkan setiap kata-katanya. Anda dengar. Atau Anda harus menjawabnya kepada saya. Apakah sudah jelas? Wajah Baili Yuyu berubah. Bagaimana bisa berubah dari memburunya menjadi mengikutinya? Tapi perintah tetaplah perintah dan dia harus bertekuk lutut. Setelah memeras semua kemarahan dan kebencian itu dan entah apa yang ada di lubuk hatinya, dia membungkuk dengan tangan menangkuk. Ya, Patriark, saya patuh. Baili Yuyu memasuki kereta dan binatang spiritual segera bergerak, membawa tuan mereka lebih jauh ke dalam badai salju. Baili Yulei berjalan di samping Baili Yutian. Patriark, mengapa kamu bersikeras agar Yuyu berada di sisinya? Apa yang kamu kejar? Patriark ingin melihat kemampuan sebenarnya dari Gunung Iblis. Mengetahui bahwa tujuan selanjutnya kemungkinan besar adalah itu. Putra mahkota tersenyum dari samping. Mengangguk. Baili Yutian menghela nafas. Putra mahkota sangat tajam dalam melihat niatku. Dalam perjalanan saya telah membentuk sebuah sekte. Mengumpulkan para ahli. Membangun sebuah kerajaan. Segala sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang berkuasa, saya telah melakukannya. Dengan 5 negeri yang hampir menjadi satu. Satu-satunya musuhku adalah surga, yang menantang pemahamanku tentang Dao. Namun dengan luasnya, tingkat kesulitannya juga sama tinggi. Tidak pernah terpikir olehku bahwa tujuan baru bermunculan. Sebuah sekte tersembunyi. Gunung Iblis. Dunia memiliki 5 tahapan lagi bagi kita. Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyesal bersikap santai selama ini. Itu sebabnya aku mengajak Yuyu pergi bersamanya supaya aku bisa menilai kemampuan mereka dan tidak menantang mereka. Saya ingin tahu kesenjangan di antara kami. Saat aku mencapai puncak sekali lagi, aku akan mengunjungi Gunung Iblis dan bertarung hebat dengan Tuan 9 kata-kata. Aku akan menjadi pedang tak terkalahkan yang sejati. Mata Baili Yutian bersinar dengan kebiadaban. Buku-buku jarinya memutih. Saat keempat gerbong itu bergemuruh melewati badai salju yang lebat. Selusin makhluk spiritual lapisan ketiga mengeluarkan uap di setiap langkahnya. Es perlahan terbentuk di tubuh mereka dan menghalangi pergerakan mereka. Sementara bagian luarnya sangat dingin dan mati. Musim semi bermekaran di dalam satu gerbong. Para penjaga saling memandang, tegang, takut bahkan bernapas terlalu keras. Baili Yuyu memelototi mereka dengan senyum dingin yang meremehkan. Kirim pesan ke klan Qian untuk memberi kami token lain dengan penyamaran yang dapat dipercaya untuk Nona Yuyu. Zuo Fan melirik mereka. Mereka tersentak dan berkata, Tuan, Anda sebenarnya, ya, dia ikut dengan kita. Sementara sekte berikutnya yang bisa dia hindari. Begitu kita mencapai pantai laut utara, memasuki sekte terang laut adalah suatu keharusan. Melirik ke arah Baili Yuyu yang sangat dingin, Zuo Fan melihat ke arah yang lain. Dia akan berakhir berkeping-keping menerobos masuk sebagaimana adanya. Bahkan Raja Pedang akan menemukan banyak orang lain di levelnya dengan seberapa dalam kita pergi. Hahaha. Yang lain ragu-ragu. Tuan, bukan itu. Maksudku adalah jika kamu benar-benar ingin mengajaknya. Ya, aku tidak melakukannya. Baili Yuyu menyela. Satu-satunya alasan saya di sini adalah karena Patriark mengatakan demikian. Bahkan jika itu menyangkut sekte terang laut, aku punya cara untuk melewatinya. Zuo Fan menatapnya lama dan mengangguk. Aku tahu begitu. Tapi kamu bersamaku sekarang dan ikuti perintahku. Itu suatu keharusan. Sungguh sebuah lelucon. Lalu ada pintunya. Katakan pada Invincible Sword bahwa aku tidak membutuhkan orang yang tidak patuh. Dia harus terlebih dahulu mendidik rakyatnya dengan lebih baik sebelum mengirim mereka kepadaku. Bentak Zuo Fan. Semua orang bergidik ketakutan. Bukan karena kemarahan Zuo Fan, tetapi takut penyihir itu meledak dalam waktu dekat. Dia tidak akan membentak dan membunuh kita semua. Kan? Meskipun kata-kata Zuo Fan sudah jelas bahwa itu mengenai titik sakit Baili Yuyu.
Baili Yuyu memasang tampang gelap dan menggertakkan giginya sebelum menggeram. Lakukan apa yang kamu mau dan aku akan melakukan apapun. Zuo Fan menyeringai dengan percaya diri. Babak 995 menghasilkan. Keheningan yang canggung mendominasi. Saat kereta melaju di antara kepingan salju, suasana di dalam menjadi tegang. Sejak Frigid Rain SWAT King bergabung dengan party tersebut, yang lain merasa seolah-olah ada ular berbisa yang menjulang di atas mereka. Terus-menerus menggigil. Mereka begitu gelisah. Mereka bahkan tidak bergerak-gerak atau bernapas terlalu keras dengan wajah mereka yang kini memerah karena ketegangan. Baili Yuyu biasa saja, seolah tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja dia terkadang menyeringai meremehkan mereka dan Zuo Fan, yang dia benci. Kenapa Patriark mengirimku ikut? Pedang tak terkalahkan kembali menyembunyikan jejaknya dan orang-orang dari Sun Si Sek tidak mengejar karena takut pada penyihir. Semuanya tenang. Zuo Fan menghela nafas dan berbicara sambil melihat salju yang tak berujung di luar. Baili Yuyu memberinya tatapan tajam. Aku di sini namun dia berani menyebutku penyihir. Jika bukan karena perintah Patriark. Baili Yuyu mengertakkan gigi dan menahan amarahnya yang mendidih. Zuo Fan tidak tahu kapan harus berhenti. Kami telah bertemu dengan Baili Yutian dan bisa dikatakan kami mengobrol dengan baik. Menghasilkan kesepakatan untuk masing-masing memikirkan urusan kami sendiri. Meskipun lelaki tua itu cukup menyebalkan karena bersikeras menusukkan duri ke tubuh kita, itu tidak masalah. Misi masih akan selesai. Dia seharusnya tidak terlalu menentang Gunung Iblis secepat ini. Kita hanya harus hidup dengan apa adanya. Tidak masalah meskipun dia memenuhi kita dengan duri juga. Sisanya berkeringat banyak semakin jauh dia berbicara pada dirinya sendiri. Mereka terus mengisyaratkan dia untuk berhenti dengan wajah kesakitan. Boom. Itu pembicaraan pribadi antar saudara. Kenapa kamu ngotot mengatakannya pada musuh? Apakah Anda ingin bunuh diri? Ini adalah Raja Pedang yang sedang kita bicarakan di sini. Kamu mungkin menganggap hidup ini membosankan. Tapi jangan menyeret kami ke bawah juga. Bang. Tidak mengherankan jika sifat cepat marah Baili Yuyu dengan cepat hilang karena penghinaan yang berulang-ulang dari Zuo Fan. Dia memasang wajah keras padanya dan mengutuk. Jaga mulutmu. Kesabaranku ada batasnya. Yang lain bergidik saat penyihir itu memuntahkan api neraka. Hahaha. Ya, jika kamu punya kesabaran, kamu tidak akan menjadi Raja Pedang. Zuo Fan terus melanjutkan. Tetapi sekarang kamu bekerja dengan saya dan kamu harus menyedotnya tidak peduli seberapa sedikit yang kamu miliki. Anda sebaiknya tidak melupakan kata-kata Patriark. Dia memberimu misi ketika dia mengirimmu kepadaku. Sayang sekali jika kembali dengan tangan kosong. Bukan. Aku sudah melihat gaya orang bodoh itu dan aku cukup yakin dia tidak akan melepaskannya hanya karena kamu adalah Raja Pedang. Haha. Baili Yuyu mengepalkan tinjunya karena seringai mengejeknya. Sambil berkata, aku bahkan tidak tahu apa yang Patriark ingin aku lakukan. Tapi kamu tahu. Tentu saja. Kamu juga. Saya bersedia. Sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum. Zuo Fan memberikan senyuman samar yang membuatnya bingung. Lalu kenapa aku masih belum tahu apa itu? Zuo Fan berseri-seri dan menoleh ke arah Qiaoer yang sedang mengutak-atik topeng elangnya. Qiaoer, maukah kamu berbaik hati berbagi dengan wanita tua ini apa yang diinginkan kakek tua darinya? Menatapnya, kemarahan Baili Yuyu melonjak. Tapi dia menoleh ke arah Qiaoer dengan tatapan bertanya-tanya. Apakah kamu sudah pikun? Kami baru saja mendengar dia mengatakannya. Qiaoer memutar matanya. Kesal karena seseorang harus mengganggu kesenangannya. Menjulurkan bibir bawahnya. Orang tua itu berkata untuk mendengarkan setiap katamu. Itu misinya. Ya. Bukankah itu misimu? Bidadari pikun. Hahaha, Zuo Fan mengejek sambil melirik Baili Yuyu. Yang lain masih sangat takut dengan amukan biadab Baili Yuyu. Namun mereka pun harus menahan tawa mendengarnya. Wajah Baili Yuyu berkedut, menjadi merah padam, dan menarik pakaian Zuo Fan dan berteriak di depan wajahnya.
Kamu mempermainkanku. Ya ampun. Sebaiknya jaga nada bicaramu. Baili Yutian menyuruhmu berpegang pada setiap kata-kataku, bukan menyentuhku. Sebaiknya kau khawatir menyelesaikan tugas kakek tua itu dan tidak mendapat hukuman. Menepuk tangannya. Zuo Fan masih mengejeknya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menamparnya ke alam baka. Satu-satunya hal yang tersisa di tangannya adalah kata-kata patriark. Jadi dia hanya bisa mendorong Zuo Fan ke samping dan menggerutu ke sudut dengan mata merah dan berkaca-kaca. Dia adalah wanita yang sangat bangga. Disukai sejak dia lahir. Tapi sekarang dia merasa dunia akan segera berakhir. Apa yang dipikirkan patriark? Zuo Fan tersenyum dan menoleh ke yang lain. Raja Pedang Hujan Dingin memiliki prinsip sehingga dia tidak akan mengganggu kita. Kita bisa mengabaikannya saat kita berdiskusi seperti biasa. Tujuan kami berbeda dari area tengah sehingga tidak akan merugikan kami sama sekali. Para penjaga memandangnya ke Bali Yuyu yang berkaca-kaca dan mengangguk. Merasakan kekaguman mereka terhadap Zuo Fan yang melonjak. Tuan ini luar biasa. Menyingkirkan pedang tak terkalahkan dan Raja Sembilan Pedang hanya dengan kata-kata. Itu hampir berhasil menghilangkan ancaman Bali Yuyu. Dan suasana menjadi lebih alami. Tuan, menghasut Sekte Laut Matahari untuk berurusan dengan Raja Pedang Hujan Dingin akan membuat kita pusing dengan Sekte Sea Bright. Bagaimana kita harus melanjutkannya? Seorang penjaga mengungkapkan keraguannya. Zuo Fan hanya tersenyum. Jangan khawatir. Saya hanya menggerakkan mereka di belakang sana. Dan tidak mendorong mereka untuk menyerang. Tanpa bukti apapun. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Kaulah yang membuat mereka menghentikanku. Bali Yuyu menyentakkan kepalanya. Matanya masih memiliki bekas air mata. Zuo Fan berterus terang. Ya. Sungguh merepotkan jika kamu terus-menerus membuntuti kami dan merusak barang-barang kami. Jadi kami membiarkan orang-orang di sekitarmu itu untuk menghentikanmu. Begitu kamu mulai menyerang, kamu pasti akan membuat keributan besar juga. Begitu besar bahkan Baili Yutian pun tidak bisa menutupinya sehingga dia harus keluar dan menemuiku. Begitulah cara saya bisa membuat perjanjian non-agresi dengan patriark. Meskipun Invincible Sword telah memberimu kebebasan untuk membunuh. Tapi bagaimanapun juga kau berada di sini untuk bersembunyi. Begitu suaranya menjadi cukup keras. Itu tidak akan berhenti hanya pada pertarungan dengan satu sekte saja. Namun akan menarik semua kekuatan dari wilayah utara untuk terlibat dalam hal ini. Jadi saya sangat yakin bahwa ketika Anda kembali ke sisi patriark, dia akan memberi Anda hukuman berat. Memberimu hak untuk membunuh bukan berarti kamu bisa mengamuk. Kini semua mata tertuju ke sini. Sebuah kerugian besar bagi tim area tengah. Jadi dia sudah muak dengan tindakan gegabahmu. Muak karena kamu begitu buruk dalam pekerjaanmu. Dan memberikanmu kepadaku untuk menyingkirkanmu. Hahaha. Kamu kenyang. Patriark tidak akan pernah menganggapku seperti itu. Bali Yuyu langsung membalas ejekan Zuo Fan. Tapi kemudian dia berkata dengan bingung. Kamu baru saja memberitahuku rencanamu. Apakah kamu tidak takut aku akan menceritakannya kepada patriark? Apakah kamu mencoba menipunya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itulah mengapa aku mengatakan pekerjaanmu buruk. Anda bahkan tidak dapat memahami kebenaran sederhana ini. Aku tidak menipunya. Tapi kamu. Terlebih lagi. Patriark Anda memperhatikan hal ini sejak awal. Dia tahu saat kamu membuat keributan. Kamu kalah jadi dia harus segera menemuiku sebelum kekuatan dari wilayah utara muncul dan tidak mendapat kesempatan lagi. Jadi pertanyaannya, mengetahui sifatnya dan membalasnya dengan memperburuk keadaan melalui pemberitaan. Bagaimana dia akan menghadapi Anda? Hahaha. Kudengar itu cambuk yang cukup menyengat. Hehehe. Bali Yuyu meringis sambil mengertakkan giginya. Kamu sama hinanya dengan Baili Jingwei yang licik. Zuo Fan hanya menatapnya dengan mata cerah. Dia tahu persis mengapa Baili Yutian meminta Raja Pedang ini mengawasinya. Untuk melihat batas Gunung Iblis. Namun dengan aset yang begitu kuat. Sayang sekali jika tidak menggunakannya.
Pikirannya sekarang dipenuhi dengan gagasan yang tak terhitung jumlahnya tentang bagaimana segala sesuatu bisa berevolusi atau berpindah. Selama 3 hari berikutnya, gerbong-gerbong itu melaju tanpa masalah apapun. Hanya berhenti pada pagi hari di hari keempat, ketika seorang penjaga menyemangati di jalan di depan. "Tuan, itu kota Galevros. Kami memiliki toko di sini yang dapat kami gunakan untuk menghubungi klan Qian dan melindungi Raja Pedang Hujan Dingin. Kalau begitu kita berhenti sebentar di sana." Zuo Fan memutuskan. Suara mendesing. Angin bersiul tiba-tiba berlalu saat sebuah kiriman yang sangat familiar muncul dari kereta yang ditarik oleh binatang spiritual tingkat 3 yang sama dengan yang mereka datangi di depan mereka. Zuo Fan memandang ke depan ke bagian belakang kereta dan matanya bersinar. Kereta itu terlihat familiar, bersambung.